Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani dengan NIM 199204105 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad mudharabah. Nah, akad mudharabah sendiri merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang terjalin antara pihak pemilik dana atau sahibul mal dan pihak pengelola dana mudharib, di mana pihak pemilik dana ini menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola modal atau sahibul mal ini hanya bertindak sebagai pengelola saja. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis akad mudharabah. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah. Nah, mudharabah mutlaqah ini merupakan mudharabah di mana pemilik menyerahkan sepenuhnya dananya kepada pengelola untuk dikelola tanpa adanya batasan atau syarat. Contohnya misalkan Bu Ani menyalurkan dananya kepada pihak bank untuk dikelola sebesar 200 juta. Nah, pihak bank ini bebas untuk mengelola dana tersebut, mau diapakan itu terserah oleh pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Selanjutnya itu ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah ini merupakan salah satu jenis akad mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan atau syarat kepada pengelola dana. Nah, biasanya mudharabah ini biasanya disebut juga dengan investasi terikat. Jadi jika pengelola dana melanggar syarat atau batasan yang telah disepakati antara dua belah pihak, maka pengelola dana wajib menanggung konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan. Contohnya misalkan Pak Budi mempunyai dana sebesar 500 juta. Ia memberikan dananya tersebut kepada Pak Dodi untuk dikelola, tapi hanya untuk membuka bisnis pakaian saja. Nah, Pak Dodi ini mengelola dana 500 juta tersebut untuk usaha pakaian saja. Jadi jika Pak Dodi membuka usaha selain bisnis pakaian, maka itu telah melanggar kesepakatan, sehingga jika terjadi kerugian maka itu ditanggung oleh Pak Dodi. Selanjutnya itu ada akad musyarakah. Akad musyarakah, mudharabah musyarakah. Mudharabah musyarakah ini merupakan akad mudharabah di mana seiring berjalannya waktu, pihak pengelola dana dapat menanamkan juga modalnya ke dalam usaha yang dijalankan. Contohnya misalkan tadi usaha yang dijalankan Pak Dodi dan Pak Budi itu berjalan dengan lancar. Nah, di mana modal awalnya itu sebesar 500 juta. Sehingga usaha yang dijalankannya itu membutuhkan modal yang banyak, namun modal milik Pak Budi itu sudah habis, sehingga Pak Dodi bisa menambahkan modalnya, misalnya sebesar 200 juta ke dalam usaha yang dijalankannya tersebut. Selanjutnya itu ada rukun-rukun akad mudharabah atau syarat ketentuan terjalannya akad mudharabah. Yang pertama itu ada pelaku. Nah, pelaku ini yaitu pihak pemilik dana, yaitu sahibul mal, dan pihak pengelola dana mudharib. Yang kedua itu ada objek. Nah, objek ini berupa harta, modal, tenaga kerja, dan usaha yang dijalankan. Nah, yang ketiga itu ada ijab qabul atau serah terima. Sini ijab qabul merupakan perjanjian atau kontrak yang telah disepakati antara kedua belah pihak, yaitu pihak sahibul mal dan pihak mudharib.
Selanjutnya ada nisbah, keuntungan atau bagi hasil. Nah, nisbah ini merupakan kesepakatan bagi hasil antara pihak pemilik dana dan pengelola dana. Jadi nisbah ini dibagi dalam bentuk persen, misalnya 30%, 70%, 40%, 60%, kemudian 50%, 50%, dan seterusnya. Jadi nisbah ini sudah termasuk ke dalam ijab kabul atau perjanjian yang disepakati. Selanjutnya itu berakhirnya akad mudharabah. Nah, akad mudharabah ini berakhir karena yang pertama itu perjanjian waktu telah habis. Waktu kontraknya telah habis. Yang kedua itu salah satu pihak ada yang mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak ada yang meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat itu pengelola dana tidak menjalankan amanahnya dengan baik dan tidak menetapkan tujuan sesuai yang telah disepakati atau melanggar perjanjian. Yang kelima itu modal sudah tidak ada atau habis. Kemudian selanjutnya itu ada prinsip pembagian hasil berdasarkan PSAK nomor 105 paragraf 11, di mana prinsip ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip pembagian hasil berdasarkan laba bersih atau laba neto, di mana nisbahnya itu sebesar 30%, 70%. 30%-nya ini diberikan kepada pihak pemilik dana atau sohibul mal, dan 70%-nya diberikan kepada pihak pengelola dana atau mudharib. Yang kedua itu prinsip bagi hasil berdasarkan laba kotor atau laba bruto, di mana nisbahnya itu sebesar 10%, 90%. 10%-nya ini diberikan kepada pihak sohibul mal, pemilik dana, dan 90%-nya diberikan kepada pihak pengelola dana atau mudharib. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai akad mudharabah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.